berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Nah, pada kesempatan hari ini, Santapan Rohani bertemakan orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Saya ambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 38 yang berkata demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita melanjutkan dalam acara Santapan Rohani pada saat ini. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah-Mu serta rahmat-Mu yang terus selalu memperbarui hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Bapa di surga, sebentar kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, berikan kami hikmat, berikanlah kami pewahyuan untuk mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu, dan berikan kuasa-Mu untuk kami dapat melakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan, ayat ini telah ditulis di dalam Alkitab, baik dalam kitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Itu ditulis 4 kali bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 38, Roma pasal 2 pasal 1 ayat 17, Galatia pasal 3 ayat 11, dan Perjanjian Lama dalam kitab Hosea pasal 2 ayat yang keempat. Mengapa ayat ini sampai ditulis 4 kali di dalam Alkitab? Kalau sampai ditulis sampai 4 kali, berarti pesan ini adalah sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara kita semua. Mengapa orang benar akan hidup oleh iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu artinya sangat luas. Ya, kalau dijabarkan begitu luas, segala sesuatu harus didasari dengan iman. Ya. Kehidupan ini harus didasari dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bangunan rumah yang sehebat apapun, kuat akan ditentukan oleh dasar. Demikian juga kehidupan kita orang percaya. Saudara, seorang manusia kuat dalam rumah tangganya, kuat dalam hidup nikahnya, kuat dalam pekerjaannya, dia kuat dalam usahanya, kuat di dalam karirnya ketika dasarnya itu kuat, imannya itu kuat. Ya. Nah, mengapa Paulus mengajarkan bahwa orang benar akan hidup oleh iman? Dikatakan orangku. Di dalam Ibrani dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi orang yang beriman itu tidak ada alasan untuk mengundurkan diri. Ya, sebab apa? Sebab apabila ia mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan walaupun dia orang benar. Ya. Jadi orang benar itu harus memiliki iman. Iman itu harus bertumbuh secara terus-menerus. Dari waktu ke waktu semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, dan semakin bertumbuh, dan semakin berkembang dan semakin berbuah. Itu imannya orang benar. Nah, kenapa harus beriman? Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Allah yang di dalam Yesus Kristus
Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya, Allah yang memelihara hidup manusia, Allah yang memelihara seluruh alam semesta ini adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, namanya Yesus. Dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Wah, luar biasa saudara. Kalau Allah kita tinggal di antara kita, maka di dalam kitab Injil Matius, di dalam kitab Yesaya dikatakan disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Luar biasa saudara. Hanya Allah yang di dalam Yesus Kristus, Allah yang mau menyertai kita, menyertai orang percaya, menyertai orang beriman. Itu sebabnya ketika Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara, ketika kita dalam lembah kegelapan, siapa yang menyertai kita? Apa istri? Anak? Teman, sahabat? Atau harta kekayaan kita? Atau kepandaian kita? Atau kehebatan kita? Tidak. Allah yang menyertai kita. Oleh sebab itu, jadikanlah, pastikanlah bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengapa harus beriman? Sebab di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah, walaupun itu orang benar. Mungkin orang itu benar, orang itu baik, orang itu jujur, orang itu saleh. Tetapi kalau tidak beriman kepada Allah, Alkitab mengatakan tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Alkitab selanjutnya dikatakan ia harus percaya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi bukan setengah-setengah, bukan asal-asal, tetapi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mengapa Tuhan harus dicari? Apakah Tuhan itu hilang? Tidak. Yang hilang bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah hilang. Tapi kehidupan kita yang kadang-kadang hilang dari rencana Allah. Ya, kehidupan kita yang kadang-kadang menghilang dari rencana Allah, menghilang dari peredaran rencana Allah. Maka kita harus kembali kepada Allah. Kita mencari Tuhan. Dan orang yang mau mencari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh akan mendapat upahnya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama. Ya, mengapa kita harus punya iman? Mengapa kita harus memiliki iman? Sebab iman adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang yang percaya. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 7 dan 8 dikatakan, ya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulurkan waktunya sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, ini pertanyaan Tuhan Yesus. Ini pertanyaan Tuhan Yesus. Ayat ini diangkat dan saya angkat dari kitab Injil Matius, kitab Injil Lukas. Ya.
Kalau kita pikir Matius, itu berbicara tentang orang yang mempunyai iman yang besar, ya, itu seorang perwira tinggi. Tapi ayat ini dikatakan Tuhan bertanya dengan jelas, adakah ya, ini dikatakan adakah yang mendapati iman di bumi. Jadi ada satu waktu dalam masa-masa krisis dan masa-masa kritis. Mungkin saudara tahu kata istilah krisis dan kritis. Krisis, contoh misalkan peristiwa negeri kita mengalami krisis ekonomi. Ketika mengalami krisis ekonomi, maka pemerintahan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa hidup dan berkecukupan. Pemerintah berusaha dengan secara maksimal mempertahankan kondisi ekonomi. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini adalah terjadi masa-masa krisis iman. Mungkin orang percaya masih ada, mungkin orang keluar masuk gereja masih ada, mungkin orang masih bisa berdoa. Tetapi pertanyaannya, masihkah ada iman dalam kehidupan kita? Iman adalah sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat penting. Dan iman itu bisa hilang sewaktu-waktu. Iman itu bisa hilang dengan tiba-tiba ketika kita menghadapi satu masalah yang begitu rumit dan begitu sulit. Contoh, berapa waktu yang lalu, minggu yang lalu sudah saya singgung dan saya berikan satu contoh. Musa itu orang hebat. Musa itu orang yang lemah lembut, tetapi dia bisa kehilangan iman di hadapan Allah. Alkitab mengatakan, kamu tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari pada kesempatan ini kita pastikan bahwa kita tetap memiliki iman. Iman kita tetap eksis. Iman kita tetap berada di kalangan atas. Iman kita harus berada di atas segalanya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena iman itu akan menghidupi kita. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Zaman sekarang ini disebut zaman elektro, ya. Manusia 99% bergantung kepada yang namanya HP. Saudara, orang mau pergi, HP-nya ketinggalan, bingung. Uang ketinggalan, gak masalah. Kalau perginya ke kota, uang ketinggalan gak masalah. Yang penting ATM-nya tidak ketinggalan, HP-nya tidak ketinggalan. Ini zaman HP, saudara. Nah, pada zaman Musa itu disebut zaman batu. Ya, ketika Musa hendak dibunuh oleh seorang malaikat karena dia dianggap tidak berkenan kepada Allah. Istrinya melihat dan langsung istrinya mengambil batu yang sudah ditajamkan, ya, peso dari batu. Untuk apa? Untuk menyunat dari batu. Karena apa? Karena zaman batu. Nah, sekarang ini zamannya zaman elektro. Ya, sekarang sunat pakai elektro. Ya. Bagaimana caranya? Pakai laser. Nah, itu laser itu dari apa? Dari elektro. Jadi manusia sekarang ini adalah manusia elektro, saudara. Bergantung kepada yang namanya elektro. Bergantung dengan yang namanya listrik. Begitu listrik mati, rumah yang begitu mewah, begitu hebat, menjadi mati semuanya. Karena apa? Karena bergantung kepada listrik. Ketika manusia bergantung kepada iman, imannya hilang, mati. Oleh sebab itu, mari, nanti akan ada waktunya, dan sekaranglah waktunya.
orang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, Tuhan katakan, aku tidak berkenan. Oleh sebab itu, jangan pernah mengundurkan diri dari hadirat Tuhan. Mari kita akan terus maju, kita bangun iman kita, bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Baca Alkitab, berdoa, ya, lakukan firman Tuhan. Karena datanya iman itu dari pendengar oleh firman Kristus. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh, iman kita akan berkembang, ya, sehingga hidup kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, oleh korban Kristus itu menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, korban Kristus yang membuat kita menjadi orang benar. Tetapi kita harus membangun iman kita supaya kita tetap menjadi orang yang berkenan kepada Allah, menjadi orang yang dibenarkan dan menjadi orang yang benar berkenan kepada Allah. Dan kita hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan menghadapi tantangan zaman ini. Iman kita harus semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Pastikan bahwa keselamatan sudah tersedia bagi kita orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Izinkan kami untuk kami bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan, bertumbuh di dalam kami mengasihi Engkau ya Bapa, supaya kami terus hidup di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Memberkati seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu, umat-Mu yang mendengar pengajaran ini, mendengar firman ini Tuhan, agar mereka tetap bertumbuh imannya, pengharapannya, kasihnya hanya kepadamu, Allahku, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang telah memelihara kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin.